الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berbicara tentang Bani Israel pada ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz, dan ingatlah, wa idz istasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa meminta air untuk kaumnya. Kejadian ini adalah peristiwa yang terjadi pada peristiwa At-Tih, di mana mereka tatkala diajak oleh Nabi Musa untuk memasuki Al-Ardal Muqaddasah dan mereka menolak, sehingga kemudian mereka berada di suatu tempat dan mereka di sana terombang-ambing sampai kemudian mereka merasa kehausan. Lalu kemudian mereka mengeluh kepada Nabi Musa. Mereka mengeluh sebab dahulunya ketika mereka masih di Mesir, Bani Israel, mereka tidak kekurangan air. Akan tetapi sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kehausan. Wa idz istasqa Musa liqaumihi. Peristiwa ini adalah peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa dengan kaumnya. Akan tetapi akan menjadi pelajaran bagi kita bahwa sejarah, kisah itu akan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Sebab kejadian itu akan terulang walaupun orang-orangnya sudah tidak ada lagi. Cerita tentang kesyirikan itu saja yang terjadi. Apa yang terjadi oleh orang-orang jahiliyah terjadi juga pada orang-orang yang ada pada saat ini. Begitu pula kerusakan-kerusakan yang mereka lakukan itu akan terulang, sehingga kemudian kita mengambil pelajaran. Dan Allah banyak menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran. Ketika Allah mengatakan wa'id, dan ingatlah, berarti mengingat tanyaba maka demelo di ngerang. Akan tetapi tatkala kita mengingat, hendaknya kita jadikan sebagai agurung pelajaran. Wa'id istasqa, dan ingatlah wahai Muhammad, istasqa Musa liqaumihi, tatkala Nabi Musa memintakan air untuk kaumnya. Perhatikan, mereka sedang diuji. Dan ini adalah perjalanan di mana kemudian dahulu mereka beriman kepada Nabi Musa, lalu kemudian mereka diajak keluar berlari dari kejaran Fir'aun, lalu kemudian Allah menyelamatkan mereka. Lalu kemudian selanjutnya
Nabi Musa mengajak mereka untuk masuk ke Al-Ardul Muqaddasah, bumi Baitul Maqdis yang diagungkan. Akan tetapi kemudian mereka menolak. Lalu kemudian mereka diberikan ujian. Lalu kemudian mereka di sela-sela ujian itu diberikan pertolongan. Diturunkan kepada mereka al-manna was-salwa. Lalu kemudian diuji lagi, diberikan ujian kepada mereka. Setiap ujian ini mereka tidak bisa lewati. Yang harus kita siapkan adalah keimanan. Iman yang begitu kuat. Bukan iman yang lemah. Sebab jika iman kita lemah, kita akan tumbang tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman ini yang harus senantiasa kita perkuat. Dengan cara apa? Belajar. Dan dengan cara menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan penyimpangan. Dan orang yang imannya tidak kuat, maka hidupnya pasti akan sengsara. Sebab senantiasa dan selalu dia menggantungkan segala sesuatunya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu bukan hanya diucapkan, bukan hanya ketika didengar, akan tetapi iman itu juga dipraktekkan. Dan praktek keimanan akan kuat tatkala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sedang berhijrah, yang sedang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang telah lalu, kebiasaan buruk, maka jangan tinggalkan majelis ilmu. Terus tambah keimanan, perkuat keimanan. Sebab jika tidak, akan mudah kembali. Dan akan mudah bagi syaitan untuk membisik-bisikkan jalan-jalan yang dahulu pernah kita lalui. Orang yang sudah berhijrah dari harta yang haram, riba misalnya, kalau imannya tidak kuat, membuka usaha lalu kemudian gagal, lalu kemudian dia akan mengatakan, tidak bisa begini, kita harus bermuamalah dengan riba, ambil uang dan sebagainya. Sehingga kemudian dia akan kembali, dan mungkin lebih parah tatkala dia kembali. Jangan menyangka bahwa tatkala kita hijrah, yang tadinya kemudian kita ini sakit, lalu kemudian kita hijrah, lalu kemudian kita akan menjadi sehat. Belum tentu. Sebab hijrah ini bukan membuat kita ini sehat, bukan membuat kita ini mendapatkan keuntungan dunia, bukan dari keuntungan 100.000 lalu kemudian menjadi keuntungan 1 juta. Tidak. Kita hijrah agar kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan kita, mengangkat kita dari dosa-dosa maksiat yang sudah bakar na tunu ni bocok-bocokna. Lalu kemudian dia terkena sakit, qadarullah, Allah yang tentukan. Lalu kemudian timbul di dalam hatinya atau datang bisikan syaitan, wasattoni nasa padek malasiki na padek nalasakiha. Lalu kemudian dia buat kembali bahkan mungkin yang lebih besar. Sebab kenapa? Imannya tidak kuat. Imannya tidak kuat. Maka dengan keimanan yang kuat, kita bisa menghadapi ujian demi ujian. Bani Israel, masalah terbesar mereka adalah masalah kelemahan iman, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempergantikan ujian demi ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ketika menguji mereka dengan kehausan, lalu kemudian meminta kepada Musa, Musa minta air, dan Nabi Musa memintakan air. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kami berkata kepadanya, idrib bi'asakal hajar, wahai Musa, tongkatmu pukulkan ke batu. Tongkat di sini kita tidak tahu seperti apa besarnya, kayu dari mana, sesuatu yang tidak penting untuk kita kaji dan ketahui. Apalagi tidak ada penjelasan dari
Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur. Diketahui tidak bermanfaat dan tidak diketahui tidak memberikan kemudaratan dan kerusakan. Sibukkan diri kita ini dengan ilmu yang bermanfaat. Tidak usah kemudian kita mencari bahwa buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam, kemudian kayu terbuat dari mana, kayu perahu daripada Nabi Nuh, lalu kemudian dari situ kita ambil sebagai tasbih, lalu kita anggap itu sebagai kemuliaan dan keutamaan, dan kita membangun ibadah di situ sesuatu yang tidak ada dalilnya, yang kemudian di sini dijual mahal, ternyata di Arab sana sangat murah harganya. Lalu kemudian diceritakan khurafat-khurafat, hikayat-hikayat yang tidak jelas tentang keutamaannya untuk kehidupan dunia dan keuntungannya. Maka kenali agama kita, apakah betul ada keutamaannya atau tidak. Jangan sampai hanya dijual oleh orang-orang yang kemudian berbicara tentang agama, ternyata mereka menginginkan kehidupan dunia, keuntungan dunia dari umat Islam. Sehingga kalau bukan khurafat yang dijual, maka kemudian orang-orang tidak akan datang kepadanya dan mengisi tempat-tempat majelisnya. Kayu di sini tidak jelas, tidak ada keterangannya. Tapi itu adalah tongkat Nabi Musa. Wadrib bi'asakal hajar. Dan batu juga di sini tidak dijelaskan. Batu apa, seperti apa besarnya dan bagaimana. Intinya Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Famfajarat. Tatkala Nabi Musa pukulkan tongkatnya, lalu kemudian famfajarat min husnata asyrata aina. Lalu kemudian membentuklah 12 mata air, memancarkan air. Dan itu sesuai dengan jumlah kabilah yang ada pada Bani Israel, yaitu 12. Lalu kemudian setiap mereka minum dengan tenang. Pada setiap tempat-tempat minum mereka tanpa harus berdesak-desakan. Famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap orang mengetahui di mana dia harus minum. Sehingga kemudian mereka merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan kulu washrabu, makan dan minumlah min rizqillah, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan rezeki agar kita bersyukur. Kalau disebutkan bahwa ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa mencari dunia ada sebabnya. Menginginkan keuntungan dunia ada sebabnya. Menginginkan keuntungan dengan jual beli, dan itu adalah sebab yang dibolehkan, sebab yang diterangkan kebolehannya. Akan tetapi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu juga itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Jangan kalian melakukan kejahatan. Bayangkan, kita diberi makan, kita diberi minum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan melakukan kejahatan dalam keadaan engkau melakukan kerusakan. Buratono upandre madeceng winutono. Lalu kemudian saya berikan kenikmatan kepadamu, lalu kemudian kamu melakukan kejahatan di muka bumi ini dengan melakukan kerusakan. Don rupai asolangange, akasolangange. Rusak dalam artian merusak apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Melakukan ini dan itu di bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi banjir, terjadi longsor, sehingga menimbulkan kerusakan. Begitu pula kerusakan dalam artian melakukan maksiat, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan bagaimana durhakanya seorang makhluk tatkala kemudian dia meyakini bahwa semua nikmat yang dia peroleh datang dari Allah Subhanahu wa taala,
lalu Allah kemudian memerintahkan dia untuk taat kepadanya, akan tetapi bersamaan dengan itu justru dia melakukan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu 5 kali sehari semalam diteriakkan di masjid-masjid yang ada di kampungnya, dekat dengan rumahnya, hayya 'alas shalah, mari salat. Allah memanggilnya melalui panggilan azan ini 5 kali sehari semalam. Seandainya kemudian pemerintah, presiden, maka dah enobiki presidennya atau bupati untuk menemuinya di satu tempat, maka mungkin kita akan bergegas pada saat itu juga. Bagaimana kira-kira kalau kemudian dikatakan kepada kita, wa kad nubikum wa Allah Ta'ala, Allah memanggilmu untuk datang ke rumahnya, bertemu dengannya, beribadah kepadanya, dan itu waktu yang tidak lama, dengan nikmat yang Allah berikan. Manusia saja pura kibawan atau natulung pernah membantu kita, baru kemudian dia memanggil, kita pasti akan datang kepadanya dengan panggilan tersebut. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, lalu kemudian kita dipanggil, Allah memanggilmu salat di masjid, maka dah kau nak ya diboleh di masjid jana dulu saya salat di rumah saya, maka nabi ke Allah Ta'ala lo ke di masjid na ke dewe lo kau nak diboleh dengan nikmat yang Allah berikan, dengan makanan, minuman yang kita makan dalam kondisi sehat, dan dengan itu kita bekerja, dan dengan itu kita berfikir mendapatkan keuntungan, mendapatkan jabatan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lalu kemudian Allah hanya memanggil kita datang ke rumahnya. Itu pun ketika kita datang, karena kamu datang melakukan ibadah, ini pahalamu. Kan tetapi kita tidak mau menerima panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Setelah engkau diberi makan, diberi minum, janganlah kemudian engkau menjadi hamba yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kerusakan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah ada dua jenisnya. Hijrah dalam artian kita berpindah. Jika ada suatu tempat di tempat itu sulit kita taat kepada Allah, sulit kita meninggalkan kesyirikan apa dongeng, sulit kita meninggalkan maksiat, maka berpindahlah, hijrahlah. Atau kemudian makna yang kedua dalam artian meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ini Nabi SAW mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah, bahwa hijrah itu tidak akan pernah terputus sampai taubat itu terputus. Wala tanqati'ut taubatu, dan taubat tidak akan pernah terputus, senantiasa Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang datang kepadanya. Hatta taghruba syamsu min tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian wal muhajir, betul-betul orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallahu anhu, adalah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang darinya. Dan ini tentu butuh keikhlasan. Tatkala kita hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berhenti karena manusia. Tatkala kita sudah memulai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan berhenti karena manusia. Tatkala kita melakukan amal saleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian kita terpedaya karena ujian manusia atau mungkin karena gangguan manusia.
senantiasalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya untuk senantiasa mengingatmu, berzikir kepadamu. Tolonglah saya untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah kepadamu. Ini di antara doa yang bisa kita amalkan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan di dalam beragama, meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.